Shalom. Apa kabar semua? Apa kabar enci-enci dan engku-engku yang ada di gereja? Apa kabar hari ini? Mana enci-enci engku-engku? Mantap. Bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Iya, puji Tuhan adik-adik, luar biasa. Kita diberkati oleh Tuhan, kita disayang oleh Tuhan, sehingga kita boleh dipertemukan oleh Tuhan dalam ibadah, sekolah minggu, Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor. Saat ini, Enci Tesi akan ditemani oleh enci-enci yang cantik. Mana? Enci Priska, Enci Mel, iya, Enci Fana, Enci Alfi. Ya, adik-adik, orang akan memuji Tuhan, orang mau menyanyi bersama-sama, kita akan bersyukur beribadah di pagi hari ini. Nah, adik-adik semua sudah siap untuk beribadah? Ya, pasti semua sudah siap, Kang. Orang memuji Tuhan dan kita akan menyanyi bersama-sama. Di pagi hari ini mari kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik, ayo. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Ya adik-adik, Tuhan Yesus begitu mencintai kita. Karena kasih-Nya, Dia telah memberikan kita nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, sehingga kita boleh menikmati hari yang baru, melihat matahari bersinar, dan semua itu karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus tidak dapat diukur. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Tuhan. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Ayo jongkok hutan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yang lebih semangat lagi, kita ulangi lagu ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya puji Tuhan adik-adik. Saat ini kita akan berdoa pembukaan, dan doa pembukaan nanti akan dibawakan oleh Engku Candy. Dan dalam persiapan berdoa kita akan menyanyi lagu Tuhan dengar doaku.
doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Baik, saat ini torang semua akan berdoa for kelanjutan torang pe ibadah di pagi hari ini. Jadi untuk adik-adik semua yang ada di rumah, kunci tangan, tutup mata, mari torang semua berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi, kami bersyukur untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini, hari Minggu ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat yang diberkati. Tuhan, sekarang kami akan beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita isi Alkitab Tuhan. Kiranya Engkau memberkati itu. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati kakak dan adik kami Tuhan. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, jaga dan tuntun ibadah kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih semangat semua? Masih. Iya, kalau begitu Encik mau tes dulu yang ada di rumah. Masih semangat? Semangat. Pasukan Kristus? Siap. Iya, sebagai pasukan Kristus kita harus selalu siap. Mari memuji Tuhan. Bangkit berdiri lagi adik-adik. Kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita pasti sangat bersuka cita kalau Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Kalau kita bersuka cita terus, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita menyanyi bersama-sama, sungguh sukacita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, oh, Hosana, oh, oh, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, oh, Hosana, oh, oh, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Sekali lagi adik-adik. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya.
sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Ho ho, Hosana, ho ho, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Ho ho, Hosana, ho ho, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan cerita yang nanti akan dibawakan oleh Engku Berti. Mana Engku Berti, Kang? Engku, so siap? Iya, adik-adik tahu Engku Berti terakhir kali berada bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu Jemaat Kemim Sola Fide Tinoor. Mana Engku? Ayo Engku. Semua siapkan Alkitab ne? Iya. Engku ambil tuh mic Engku. So nak mau dapat dengar Engku pesuara kalau nak pakai mic. Shalom, selamat pagi. Iya, Engku kira-kira hari ini orang mau dengar cerita apa? Cerita pagi hari ini tentang 5 roti dan 2 ikan. Aduh, 5 roti dan 2 ikan. Duh, Encik dah dengar itu waktu Encik masih sekolah minggu itu. Pasti anak-anak di rumah so pernah dengar atau belum, Kang? Iya, pasti so dengar, Kang. Cuma kalau firman Tuhan, kalau orang dengar-dengar terus pasti lebih bagus, Kangku, supaya tertanam dalam hati dan boleh berbuah. Nah, adik-adik siapkan semua Alkitab dan hati dan pikiran untuk mendengarkan cerita. Silakan, Ku. Tapi sebelumnya orang mau menyanyi atau berdoa dulu? Menyanyi? Oh, siap. Silakan, Ku, silakan, siap. Encik mau pindah dulu ya? Oh, boleh. Encik pindah tanpa dulu. Nah, sekarang orang mau menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Oke? Coba. Sejajar, 1 rei begini. Oh, 2 rei begini. Jadi, Jalan Serta Yesus, tiap kata jalan balik arah. Oke? Siap. Encik menyanyi Jo ya? Oke, boleh. Menyanyi Jo. Iya. Biar jadi orang tuh. Jadi ini Encik ini kalau salah ganjaran Oke. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, perhatikan guru-guru sekolah minggu yang salah saat ini. Oke? Jadi lagu Jalan Serta Yesus. Ya, musik. Iya. Ini pelan-pelan dulu. Ya. Jalan serta Yesus. Berjalan. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan. Awas di sana salah. Tuh. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang lebih cepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, di sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, silakan Encik menghadap ke depan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa memohon kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, apalagi kita sebagai guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu yang saat ini sementara beribadah di rumah masing-masing. Sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk membaca serta bercerita tentang firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kami, dan biarlah firman-Mu cerita saat ini
dimengerti oleh adik di sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang saat ini berada di rumah Tuhan dan juga saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, firman kehidupan. Amin. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Ya, adik di sekolah minggu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam kitab Yohanes. Sekarang mau tanya dulu, Yohanes perjanjian lama atau perjanjian baru? Aduh, ini enci-enci pandai-pandai ini. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Baku Rebe, sampai lebih berapa? Sudah? Oke. Yang di rumah bagaimana? Sudah apa? Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sekarang kita akan membaca 3 ayat. Oke. Karena 1 sampai 15. So, siap Enci? Yang di rumah anak-anak sekolah minggu siap? Bukan cuma anak-anak sekolah minggu, orang tua juga bisa membaca firman Tuhan saat ini. Kita buka Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Bunyinya demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati firman Tuhan. Dan saat ini saya mengundang penatua untuk hadir. Kumpulkan ini Alkitab ini, ada tamu saya berekreasi dulu dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mari kumpul dulu ini. Ini kan seberapa bulan ada rekreasi itu anak sekolah minggu yang ada di rumah. Oke, siap. Ini enci baru tahu ini. Silakan balik sini berjajar. Sekarang terang. Oke. Oh, cuma ada orang. Penatua cuma menilai pada orang, oke? Oke, jadi, siap. Biasa. Tuh, berdoa, menyanyi, baca firman Tuhan. Oke itu? Bagaimana ketika berdoa, guru-guru? Berdoa. Menyanyi, baca firman Tuhan. Kok habis itu? Baca firman Tuhan. Tuhan di atas. Oke, siap. Ini eksperimen. Anak sekolah minggu yang ada di rumah, eksperimen for guru-guru sekolah minggu. Siap. 1, 2, 3.
berdoa, menyanyi, baca firman Tuhan, berdoa, menyanyi. Stop, salah ini. Anak sekolah minggu yang di rumah, lihat yang salah ya. Tunjuk mana yang salah. Oke, siap. 1, 2, 3. Berdoa, menyanyi, baca firman Tuhan, berdoa, menyanyi, baca firman Tuhan, berdoa, menyanyi, baca firman Tuhan, berdoa, menyanyi, baca firman Tuhan. Sekarang siapa salah? Berhenti. Mbak undur 1 langkah ke belakang. Oke, belum, tadi eksperimen. Siap. 1, 2, 3. Berdoa, menyanyi, baca firman Tuhan, berdoa, menyanyi, baca firman Tuhan, berdoa. Rupanya ini yang betul. Oke, tepuk tangan. Anci siapa ini? Anci siapa? Iya. Anci Alvin, luar biasa. Tepuk tangan semua. Silakan duduk. Makasih. Iya. Mau menyanyi, Anci? Oh. Boleh engku. Ya, shalom adik-adik. Shalom. Damai di hati. Luar biasa. Tadi kita telah membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yang di rumah bagaimana? Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Hebat. Dan saat ini kita masuk dalam cerita firman Tuhan. Kalau lihat lembaran buku ini adik-adik, engkau ambil seri cerita berbasis karakter. Luar biasa. Mudah-mudahan cerita ini dimengerti oleh adik sekolah minggu. Dan engkau beri judul cerita pagi hari ini adalah anak laki-laki yang membagi makan siangnya. Pasti anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, siapa yang tuh anak laki-laki itu? Kiapa kuman ini laki-laki ini sangat berperan dalam cerita firman Tuhan. Dan cerita saat ini kan terang bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Sekarang engkau buka lembaran berikut. Yang di rumah boleh tebak apa ini? Dapat tebak? Coba. Gambar apa ini? Ini ada di atas bukit. Kalau lihat gambar ini, gambar apa ini? Ini siapa? Coba. Anak sekolah minggu yang ada di gereja, yang guru-guru yang ada di rumah. Kalau ini, kayak ini murid Tuhan Yesus. Kalau ini, dorong peguru. Berarti siapa dong peguru? Tuhan Yesus. Sekarang engkau mau bilang, ini Tuhan Yesus ini menyampaikan berita-berita keselamatan, kesaksiannya, penyembuhannya bukan cuma di kota, bukan cuma di mana lagi, di desa atau di daerah daratan, tetapi dia juga memberikan penginjilannya di atas bukit. Dan ini kalau kita dapat lihat ini apa ini? Murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang engkau mau tanya dulu Pak Penatua, siapa murid Tuhan Yesus? Satu Jo, coba. Siapa? Filipus. Jadi kalau yang ada di rumah, coba yang ada di rumah, siapa tuh murid Tuhan Yesus? Coba. Simon Petrus, siapa lagi? Andreas, siapa lagi? Yakobus, Yohanes, siapa lagi? Filipus, siapa lagi? Yang di rumah? Siapa? Thomas. Ada juga siapa? Simon orang Sekot. Siapa lagi? Buka di Alkitab. Buka, coba. Ada juga Bartolomeus, Matius, dan juga yang mengkhianati Yesus apa? Yudas Iskariot. Inilah murid-murid Tuhan Yesus yang selalu mengikuti Yesus dalam pelayanannya di mana saja Tuhan Yesus menyampaikannya. Nah, anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita dapat melihat, ini Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan bukan cuma murid-muridnya, tetapi ada banyak orang. Dia orang-orang tinggi, orang pendek, ada yang apa? Gemuk, ada yang kurus, ada yang juga yang putih, yang hitam, dan juga ada apa? Anak-anak. Dan juga Tuhan Yesus dapat menyampaikan berita keselamatannya juga kepada orang-orang yang dalam pergumulan sakit. Apa mujizat Tuhan
yang diberikan? Coba. Yang buta Tuhan dapat? Buta melihat. Buta melihat, mantap Pinatua. Yang lumpuh dapat? Berjalan. Lumpuh dapat berjalan. Apa lagi? Yang tuli dapat mendengar. Yang terutama itu lagi, apa kata? Yang mati dapat dibangkitkan. Luar biasa ini terang P. Siapa kata? Tuhan Yesus. Nah, adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, masih setia mendengarkan firman Tuhan di rumah? Masih. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, mari terang seterus tu cerita supaya anak-anak nak apa? Pontar-pontar ke sana kemari. Lihat adik-adik, ini Tuhan Yesus menyampaikan berita keselamatan. Banyak orang yang datang satu persatu. Oh Tuhan, kita banyak pergumulan. Tuhan apa? Tuhan membantu nongku. Tuhan membantu, Tuhan pulihkan pergumulan yang dialami. Mantap sekali. Dan adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, Yesus melihat orang banyak datang. Dia menyapa mereka. Dia menyembuhkan orang sakit satu persatu. Lalu dia bercerita kepada mereka tentang Allah. Mungkin dia berkata, dengarlah, Allah itu baik, dialah sahabat kalian. Jadi Yesus di sini menyampaikan bukan untuk dia, tetapi dia menyampaikan bagaimana Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kepada orang tua, bahkan anak-anak sekolah minggu. Yesus berbicara cukup lama. Sementara itu ada yang tuh anak laki-laki dan juga ada anak perempuan. Anak mana ini gambar-gambar ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, dorang mulai lapar dorang karena dari pagi, siang, dan semua kalau matahari semua ta baturung apa dia nama? Semua tenggelam, matahari tenggelam. Sore atau semua? Sore. Semua malam. Nah ini. Nah dari sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan baca 2 ayat yang akan dibacakan oleh Encimel. Mari kemari. 1 Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, murid Tuhan Yesus ada biang pada guru. Di sini ada seorang anak yang ada bawa kata 5 roti dan 2 ikan. Kong, apa tuh mau jadi ini? Tuhan bilang begini. Tuhan bilang pak murid-murid, ada kita mau baking untuk orang sebanyak ini. 5 roti dan 2 ikan akan terjadi mujizat yang luar biasa. Ini, kalau anak sekolah minggu lihat 5 roti dan 2 ikan boleh saya makan dengan itu 5.000 orang? Boleh? Masuk akal? Masuk akal? Yang di rumah masuk akal? Nyanda masuk akal. Sedangkan orang 5 roti dan 2 ikan cuma 15 orang memakan, habis toh. Mar ini 5.000 orang. Dan inilah mujizat Tuhan. Tuhan bilang begini pada orang, aku akan memberikan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Dan ini ada seorang, apa katanya? Seorang anak laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki. Berarti judul saat ini apa katanya? Anak laki-laki yang membagi makan siangnya. Ini anak laki-laki. Ini guru. Ini Yesus. Kita ada makan siang yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dia ada kasih atau enggak? Ada, Angku. Dia ada kasih dengan sukacita. Seperti anak sekolah minggu yang ada di rumah atau yang ada di gereja, guru-guru sekolah minggu, kalau orang punya sesuatu, orang kalau teman minta atau saudara minta, orang mau kasih atau enggak? Kasih, Angku. Dengan sukacita. Sukacita. Biar cuma satu panggal cookies mau berbagi dengan orang. Luar biasa. Berarti anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat Gemim Sola Fide Tinor diberkati oleh Tuhan karena suka membagi berkat. Dan inilah anak yang membagi 5 roti dan 2 ikan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan suatu mujizat yang luar biasa. Dia kasih apa yang Tuhan Yesus bilang pada dia. Tuhan Yesus sudah bilang makasih atau enggak? Coba.
Dia bilang makasih atau enggak? Ada. Oh, pasti dia bilang makasih. Dia bilang begini, terima kasih, dan terutama juga dia bilang makasih banyak siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Dia bilang makasih Allahku karena engkau telah memberikan suatu mujizat yang luar biasa lewat anak laki-laki, anak kecil ini. Jadi anak-anak ini juga bisa memberikan teladan dan juga membawa berkat untuk banyak orang. Luar biasa. Pas cerita saat ini tentang anak sekolah minggu, jadi anak-anak pun bisa membagi berkat untuk orang lain. Jangan pikir-pikir anak kecil kok tidak ada artinya. Iya, Penatu atau? Ya, betul, Kok. Anak pun bisa membagi berkat untuk banyak orang, oma opa, kakak adik, orang tua, dan siapa saja yang kita temui. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan dan untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, inilah Tuhan soambe, kong Yesus bilang begini, terima kasih, dan juga dia sampaikan terima kasih kepada Allah karena telah memberikan mujizat lewat anak yang kekasih ini. 5 roti dan 2 ikan. Dia ambil dan akhirnya Yesus apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur dan memecah-mecahkan. Apa? Yang di rumah apa? Itu 5 roti dan 2 ikan apa? Membagi-bagikannya. Membagi-bagikan kepada 5.000 orang. Dia waktu membagikan, dong kan murid-murid Yesus kan nak percaya. Masa cuma 5 roti dan 2 ikan bisa membagikan kepada 5.000 orang? Waktu dia bilang bagikanlah kepada semua yang ada saat ini. Dan apa yang terjadi? Inilah ikan yang diberikan sudah mulai banyak. Ikan, roti, dan kalau adik tahu tersisa berapa bakul? Coba. 12 bakul. 12 bakul. 12 keranjang. Ini. Waktu dong Yesus berbagi, Riki terheran-heran dorang. Dong begini, aduh luar biasa ini, mujizat yang tak terpikirkan oleh manusia tuh. Bayangkan, toh Penatua. Jadi, lihat, bagi-bagi akhirnya tak kanyang-kanyang, dan ada juga sisa 5, berapa kata? 12 bakul. 12 bakul ini, kong Tuhan Yesus begini, kumpul semua sisa yang tersisa, kong hitung berapa? 12 bakul, guruku. Dan diajarkan juga kepada kita semua, jika kita berkelebihan, ada makanan, minuman di mana saja, orang jangan cuma apa? Jangan cuma buang, orang mesti kumpul dan apa? Apa lagi? Berbagi berkat kepada orang. Luar biasa, membagi berkat untuk orang lain. Ya, adik-adik sekolah minggu, jadi kita dapat mengambil contoh dan teladan Yesus lewat pengorbanan, kebaikannya, dan juga mujizat-mujizatnya kepada kita. Kalau untuk adik-adik bagaimana? Ya, adik-adik di rumah yang di gereja, guru-guru sekolah minggu, kalau teladan kita bagaimana? Apa? Dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada kakak, adik kita, dan juga rajin apa? Rajin beribadah, rajin apa lagi? Belajar, apa lagi? Mengucap syukur dalam segala hal, baik senang ataupun susah, apa lagi? Selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, jangan mengeluarkan kata-kata apa? Yang kotor. Selalu mengingat akan perintah-perintah Tuhan. Jika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, pasti Tuhan akan buka-buka berkat bagi kita, dan juga setiap cita-cita kita, harapan kita, doa-doa kita pasti akan dikabulkan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Ya. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang lemah, yang kuat, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua.
Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5.000 orang yang makan, sisa 12 bakul. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang keluarga Allah. Mari bersama-sama kita menyanyi lagu, apa kata Encik Fana DP judul? Encik so lupa. 1 Keluarga Allah. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah, jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah yang kudus. Ya adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir dan ibadah ini kita akan tutup dengan doa tutup yang nanti akan dibawakan lagi oleh Engku Candy. Dan Encik persilakan Engku Candy untuk membawakan doa penutup. Baik adik-adik semua yang ada di rumah, tadi torang semua so menyanyi, so baca Alkitab, dan tadi torang so dengar cerita Alkitab yang dibawakan oleh Engku Berti. Sekarang torang semua berdoa tutup. Jadi Engku harap semua adik-adik yang ada di rumah, semua sekarang so dalam sikap berdoa. Walaupun engkau nak lihat, walaupun encik nak lihat, marsa pada lihat Tuhan dah lihat. Jadi sekarang orang semua berdoa. Mari orang berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak untuk semua yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Hari ini, hari Minggu ini, kami anak-anak sekolah Minggu Gemim Sola Fide Tinoor, Tuhan, tadi kami telah beribadah Tuhan. Kami tadi telah membaca
dan tadi kami telah mendengar cerita firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cerita, untuk bacaan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Tadi lagi Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan itu Tuhan. Besar kecil persembahan itu kiranya Engkau tidak melihat dari nominalnya, tetapi dari ketulusan hati setiap kami, agar persembahan ini bisa menjadi berkat, bisa melebarkan kerajaan-Mu yang berada di muka bumi ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Berkati mama, berkati papa yang ada, kiranya kesehatan, kekuatan, roh akal budi, hikmat, kebijaksanaan berikan kepada orang tua kami Tuhan, di dalam mereka menjalankan tugas aktivitas mereka sehari-hari, mereka mencari nafkah, apapun yang mereka lakukan kiranya Engkau memberkati. Berkati juga oma opa, kakak adik yang ada Tuhan. Berkati seisi keluarga kami semua Tuhan. Berkati juga pribadi-pribadi kami Tuhan. Kami anak sekolah minggu yang masih sekolah, kami yang belum sekolah, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan, jauhkan kami dari segala virus yang saat ini sedang mengintai di dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau memberikan pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, mulai dari penatua, enci-enci, engku-engku, dan semua yang terlibat dalam ibadah ini. Kiranya berkat kemurahan-Mu Engkau berikan kepada guru-guru sekolah minggu, agar kami semua bisa melayani-Mu lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Berkati kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ibadah sekolah minggu kita akan segera berakhir. Dan ada satu lagu yang nanti Enci-Enci akan menyanyikan di pagi hari ini. Lagu yang baru Enci-Enci belajar, ciptaan dari Engku Berti. Cuma panggil ulang dulu tuh Engku Berti. Engku Berti, bolehkah datang di sini sebentar? Karena Engku Berti semua berpisah. Engku Berti meninggalkan kenang-kenangan empat orang dengan sebuah lagu. Sebentar orang mau menyanyi. Ya Engku Berti, sebenarnya kenapa kong kasih lagu dengan empat orang sebagai kenang-kenangan ini atau? Ya terus terang ini kenang-kenangan supaya selalu diingat untuk keluarga Salmon 4, keluarga pendeta Salmon 4, dan juga anak kami yang kekasih Elgire. Ya. Dan juga kami keluarga Salmon 4 ya minta maaf. Pertama juga mengucapkan terima kasih kepada Sang Pemilik Kehidupan, yaitu Yesus Kristus, yang sudah memberkati kami dalam pelayanan selama 7 tahun di Jemaat Gemim Sola Fide Tinor. Istri saya sebagai pendeta dan juga saya dalam tugas pekerjaan pelayanan membantu Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Sola Fide Tinor. Minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah dalam pelayanan. Tuhan memaafkan saya, istri saya, anak kami yang kekasih, dan juga penatua, enci-enci, guru-guru sekolah, dan semua jemaat yang melihat siaran di pagi hari ini. Iya. Makasih banyak Penatua, Tuhan memberkati. Sama-sama Engku, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Engku Berti bersama dengan keluarga yang sudah membantu banyak Kang, 4 orang di kepelayanan Komisi Pelayanan Anak dan juga di komisi-komisi yang lain di Jemaat Gemim Sola Fide Tinor. Terima kasih banyak. Sama-sama. Orang percaya bukan cuma sampai sini Kang Gu, orang mau baku dapat pasti di lain tempat orang mau baku dapat. Nah, orang baku dapat ulang. Nah, adik-adik penasaran kan ring tuh lagu yang Engku Berti ciptakan untuk anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sola Fide Tinor. Sekarang orang mau menyanyi bersama dengan orang encik cantik-cantik pakai gerakan dorang. Oke. DP judul apa Engku? Kami anak sekolah minggu Jemaat Sola Fide Tinor. Iya. Oke. Ya. So siap ini enci-enci, so hafal? Oke dong, so hafal. Iya. Siap. Mari kita menyanyi bersama-sama. Penatua. So hafal. Oke, amin. Nanti Encik Taisi yang menyanyi. Luar biasa. Ini terang memang kehilangan engkau dengan tapi istri dengan Elgire dengan guru-guru sekolah minggu dengan anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Sola Fide Tinor. Begitulah pelayanan toh.
Iya. Ya, silakan. Ya, semangat. Kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Salafi Dertinoor Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami anak-anak sekolah minggu berkumpul menjadi satu dalam Tuhan Yesus. Kita bersaudara, yang hitam, yang putih, semua Tuhan cinta. Dua kali. Ya, sekali lagi. Kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Salafi Dertinoor Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami anak-anak sekolah minggu berkumpul menjadi satu dalam Tuhan Yesus. Kita bersaudara, yang hitam, yang putih, semua Tuhan cinta. Iya, mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Demikian adik-adik ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dengan berakhirnya ibadah kita pada saat ini, kami atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Salafi Dertinoor mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik semua, kepada orang tua, oma opa yang sudah mempersiapkan adik-adik untuk beribadah saat ini. Dan terima kasih kepada kakak-kakak tim multimedia yang selalu membantu dalam kami beribadah. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Dan juga terima kasih kepada enci-enci dan engku yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Sekali lagi kami atas nama Komisi Pelayanan Jemaat Gemim Salafi Dertinoor mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan juga buat adik-adik, kami mengajak agar supaya di minggu depan kita boleh beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Terima kasih, shalom.